Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shenmue episode 16 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue episode 16 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 15 sebelumnya, kita diperlihatkan Chuyu merenungi pernikahannya di sebuah ruangan. Dan tidak lama, Jus yang tiba-tiba datang membawakan makanan kesukaan Chuyu berupa pangsit manis. Yang mana saat Jus yang hendak pergi setelah membawakan makanan ini, Chuyu segera memanggilnya dan memintanya untuk makan bersama. Sehingga pada saat yang sama, ia memuji-muji makanan yang dibawakan Jus Yang pada dasarnya hal ini membuat Jus Yang senang karena ia merasa adiknya ini tidak marah lagi kepadanya. Sehingga hal ini membuatnya menanyakan kepada Chuyu apakah dirinya masih membencinya. Sontak Chuyu yang mendengar pertanyaan Jus Yang ini biasa aja karena ia tidak sedikit pun benci kepada Jus Yang, serta ia berjanji tidak akan ngambek lagi kepadanya. Yang pada dasarnya ia telah mengetahui alasan Jus Yang tetap menjodohkannya dengan si Malingkong hanya bertujuan untuk melindunginya beserta kerajaannya. Sehingga pada saat yang sama, Jus Yang melihat ini merasakan ketenangan di wajahnya dan ia merasa adiknya ini sudah memiliki sifat dewasa. Serta pada saat ini ia berpesan kepada Chuyu untuk menjaga dirinya baik-baik pada hari esok pernikahannya. Keesokan harinya, hari pernikahan si Malingkong dan Chuyu akhirnya dilaksanakan, yang mana para tamu terhormat dari berbagai kerajaan berkumpul untuk menyaksikan pernikahan terbesar ini. Dan tidak lama, Chuyu yang menggunakan busana serba merah dan penutup wajah akhirnya datang, yang pada dasarnya kedatangan Chuyu yang tidak didampingi sebiji orang ini pun membuat para tamu terheran-heran. Namun demikian, hal itu tidak dihiraukan si Malingkong saat ia berjalan ke arah Chuyu. Dan pada saat ia hendak membuka penutup wajah Chuyu langsung membuka penutup wajahnya dengan ekspresi marah. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Saat Chuyu membuka penutup wajahnya dengan ekspresi marah, si Macan Peng dan si Malingkong terkejut saat mereka menanyakan kepada Chuyu kenapa ia tidak membawa sebiji orang pun dari anggota kerajaannya. Meskipun demikian, Chuyu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan mereka saat ia segera berjalan ke tengah altar pernikahan dan mengeluarkan kertas jimat yang dibuat Jus Yang waktu itu. Sehingga pada saat yang sama, kertas jimat itu memancarkan cahaya ke langit serta meledakkan istana pernikahan. Bahkan cahaya dari kertas jimat ini mengejutkan Chenan saat ia hendak pergi dari kerajaan Dongchu. Sehingga pada saat yang sama, ia segera kembali dan menuju ke tempat cahaya itu berasal. Dan saat sampai di sana, ia terkejut melihat pernikahan si Malingkong dan Chuyu diadakan dengan megahnya di dalam istana yang saat ini dalam kekacauan. Sehingga pada saat yang sama, Chenan perlahan melihat di antara kerumunan tamu yang hadir saat dia segera menemukan Chuyu yang berdiri dengan wajah pucatnya. Sebelum pada akhirnya, ia memunculkan tangan penangkap naganya saat ia segera menangkap Chuyu ke hadapannya. Sehingga ini membuat Chuyu merasakan perasaan aneh saat ia segera jatuh di depan Chenan. Dan tidak lama, Chenan menatap Chuyu saat ia memberitahunya bahwa ia akan membawanya pergi dari tempat ini. Sehingga pada saat yang sama, Chuyu perlahan menggelengkan kepalanya serta ia tidak bisa pergi dengan Chenan dari tempat ini. Namun demikian, Chenan terus memberi arahan kepada Chuyu bahwa tindakan yang dilakukannya ini hanya semata-mata untuk menyelamatkannya dari pernikahannya yang terpaksa ini, serta ia mengajaknya untuk bersembunyi dalam jangka waktu tertentu yang kemungkinan hal itu akan membuat kontrak pernikahannya dianggap tidak sah. Sehingga hal ini membuat Chuyu akhirnya mengerti saat ia perlahan menganggukkan kepalanya. Beberapa saat setelah Chenan memberi pengertian kepada Chuyu, si Malingkong akhirnya tersadar dari keheranannya setelah melihat kekuatan tangan penangkap naga yang ditunjukkan Chenan untuk menangkap Chuyu. Sehingga pada saat yang sama, ia segera meraung saat dia mengambil pedang panjang dari penjaga di sebelahnya serta menebaskannya ke arah Chenan. Melihat ini, Chenan segera menarik Chuyu ke belakang saat pedangnya yang berisi cahaya emas dengan cepat menangkis serangan pedang si Malingkong. Dan segera, dua pedang yang berisi kekuatan mengerikan saling menghantam serta meledak di udara. Tetapi setelah hantaman dua pedang ini, kondisi Chenan tetap biasa aja dan tidak berubah. Tetapi sebaliknya, si Malingkong mundur 5 langkah saat ia segera memuntahkan seteguk udara serta wajahnya menjadi pucat. Namun demikian, dengan kondisinya yang menyuramkan ini, si Malingkong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah saat kemarahan membara segera melonjak di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, pedang di tangannya juga melonjak dengan kekuatan yang mengerikan saat segera melesat lagi ke arah Chenan. Sebelum pada akhirnya
Chenan yang melihat ini pelan melompat ke udara saat cahaya emas di tubuhnya melonjak dan menghantam pedang si Malingkong. Dan segera tekanan cahaya emas di tubuh Chenan membuat si Malingkong terengah-engah saat dia segera terpental mundur. Tetapi karena baku hantam ini terjadi di depan para tamu terhormat termasuk Chuhan, calon bapak iparnya, ia tidak mau kalah gengsi. Sehingga pada saat yang sama kemarahan melonjak di wajahnya saat cahaya hijau pelan keluar dari tubuhnya. Sebelum pada akhirnya ia terbang lagi serta mengangkat pedangnya ke arah Chenan. Meskipun demikian, Chenan yang melihat ini tetap santuy saat dia segera menendang pertahanan hijau si Malingkong yang melesat ke arahnya. Sehingga pada saat yang sama pertahanan hijau di tubuh si Malingkong akhirnya hancur. Dan setelah menghancurkan pertahanan hijau di tubuh si Malingkong, Chenan juga berniat menghancurkan pedang panjang di tangan si Malingkong. Yang pada dasarnya hal ini diketahui si Malingkong saat dia segera memegang pedangnya dengan kedua tangannya untuk menghentikan serangan yang dihujamkan Chenan. Tetapi karena tekanan serangan dari tendangan Chenan yang begitu mengerikan, si Malingkong akhirnya tidak tahan lagi saat dia jatuh ke tanah. Sehingga pada saat yang sama Chenan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan pedang si Malingkong. Dan pada akhirnya pedang panjang si Malingkong akhirnya hancur total saat dia segera memuntahkan seteguk darah. Sehingga pada saat yang sama Chenan yang melihat kondisi menyeramkan si Malingkong ini tanpa basa-basi segera menghujamkan tendangan terbadasnya lagi ke arah si Malingkong. Sebelum pada akhirnya suara gedebuk terdengar di istana pernikahan yang pada dasarnya hal ini membuat para tamu undangan tertegun sejenak saat mereka perlahan melihat kondisi menyeramkan si Malingkong yang saat ini sangat lemah serta telapak tangannya hancur. Tidak lama, Chenan pelan mengangkat pedang panjangnya yang bersatu dengan cahaya emas saat dia segera menghantamkannya lagi ke arah si Malingkong yang saat ini dalam kondisi suram. Yang pada dasarnya hal ini telah diketahui para prajurit tingkat tinggi di istana saat mereka segera bereaksi dan bergegas bertindak untuk menyelamatkan si Malingkong. Melihat ini, para tamu undangan terheran-heran dengan kekuatan yang ditunjukkan Chenan. Bahkan si Macan Peng terkejut serta menggelengkan kepalanya saat dia tidak menyangka dengan kekuatan mengerikan Chenan yang melakukan baku hantam secara santuy dengan anaknya. Sehingga pada saat yang sama Choyo juga merasa girang saat melihat Chenan yang berhasil membonyokkan si Malingkong. Sebelum pada akhirnya kegembiraan Choyo ini dihentikan Zhu Xiang saat ia menyuruhnya untuk tetap diam. Beberapa saat, Zhu Xiang kemudian mengatakan kepada semua tamu di istana bahwa Chenan menunjukkan kesombongannya dengan membuat onar di dalam istana kerajaan Chu di hadapan raja, yang pada dasarnya hal ini merupakan pantangan yang harus dijaga di dalam sebuah kerajaan. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang melihat ini memberi pengertian kepada Zhu Xiang bahwa tujuannya melakukan hal ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan Choyo dari pernikahannya yang membagongkan ini. Namun demikian, Zhu Xiang tidak menghiraukan sedikit pun perkataan dari Chenan saat dia merasa Chenan sok menjadi jagoan dalam pernikahan ini serta berbuat onar di dalam istana kerajaan. Sehingga pada saat yang sama ia memerintahkan semua samurai tingkat tinggi di istana untuk menangkap serta menghabisi Chenan. Mendengar perintah Zhu Xiang, semua samurai tingkat tinggi dengan kekuatan terbadas mereka segera mengepung Chenan. Sehingga pada saat yang sama Chenan yang melihat ini tiba-tiba berteriak saat dia segera menodongkan busur Houyi ke arah para samurai itu serta mengancam akan menghabisi mereka. Namun demikian, salah satu pemimpin samurai itu tampaknya tidak takut sedikit pun saat ia berteriak dengan keras kepada para samurai untuk menyerang bersama-sama ke arah Chenan. Sehingga pada saat yang sama Chenan yang melihat ini perlahan membungkuk saat dia segera menembakkan anak panah dari busur Houyi yang diselimuti cahaya emas ke arah para samurai. Dan segera tembakan anak panah emas itu menghantam dada para samurai itu sampai mereka tersungkur di tanah serta mengeluarkan seteguk darah. Bahkan tembakan anak panah emas dari busur Houyi Chenan tidak hanya mengenai para samurai, tembakan itu juga mengenai para tamu undangan, sehingga hal ini membuat mereka juga tersungkur di tanah. Yang pada dasarnya hal ini hampir dialami Chuhan. Namun pada saat Chenan menembakkan busur Houyi-nya, Zhu Xiang segera melindunginya tepat waktu, sehingga hal ini membuatnya tidak tersungkur di tanah. Pada saat ini di dalam istana, para pangeran di rumah Kisi kehilangan keterampilan mereka untuk sementara dan mereka semua jatuh ke tanah. Serta pada saat ini, hanya beberapa master yang tersisa masih berdiri dengan gagah di istana sembari menatap Chenan dengan wajah penuh amarah. Yang pada dasarnya tindakan Chenan ini membuat mereka terkena mental, serta mereka merasa tindakan Chenan ini akan mencoreng nama kerajaan Chu jika berita ini menyebar kepada kerajaan lain. Tidak lama setelah para master ini memikirkan hal itu, Chenan sekali lagi meletakkan anak panah di tali busurnya serta menghadapkannya ke arah si Malingkong. Yang pada dasarnya hal ini membuat semua orang di dalam istana terkejut. Sebelum pada akhirnya Chenan tampaknya ngeprank saat dia memindahkan busur Houyi dari tubuh si Malingkong ke arah Chuhan. Melihat ini,
Chuyu yang ada di belakang Chenan terkejut saat ia menanyakan kepada Chenan hal apa yang akan ia lakukan kepada ayahnya. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang mendengar ini tidak menjawab sedikit pun pertanyaan Chuyu saat ia meminta kepada Chuhan untuk membiarkan dirinya pergi bersama dengan Chuyu. Yang pada dasarnya ancaman dari busur Hoi Chenan ini membuat Chuhan terkena mental, serta ia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju dan membiarkan Chuyu pergi bersama Chenan. Sontak ini membuat Chenan merasa gembira saat ia segera meletakkan busur Hoi di belakang punggungnya. Sehingga pada saat yang sama, ia menarik tangan Chuyu serta mengajaknya pergi keluar dari tempat ini. Yang pada dasarnya hal ini membuat wajah si Malingkong menjadi ganas serta kemarahan membara melonjak di wajahnya. Saat keluar dari gerbang istana, Chuyu memberitahu Chenan bahwa ia tidak bisa ikut dengannya. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya takut saat berkelana bersama Chenan, serta ia kasihan kepada ayahnya beserta keluarganya. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang melihat ini memberi pengertian kepada Chuyu bahwa ia akan terus menjaganya apapun yang terjadi selama kepergian mereka kali ini. Sontak ini mengejutkan Chuyu saat ia merasa Chenan akhirnya menunjukkan kejantanannya. Sehingga pada saat yang sama, ia menanyakan kepada Chenan kemana tujuan mereka pergi kali ini. Dan segera Chenan yang mendengar pertanyaan Chuyu ini menjawab bahwa mereka akan pergi menuju ke sebuah tempat yang dijuluki kota netral, yaitu kota kebebasan. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Shenmue episode 16 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.